Kebanyakan dari kita kadang menganggap remeh apa yang sedang kita lakukan saat ini. Menganggap sesuatu hal terjadi tidak akan memberi manfaat sama sekali. Padahal bisa jadi sesuatu yang kita lakukan di saat ini bermanfaat untuk hari depan, untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Bukan hanya masalah kebaikan saja yang memberi dampak, tapi masalah keburukan juga. Kita yang saat ini sering melakukan kesalahan, bisa jadi di masa depan kita akan merasakan penyesalan yang mendalam. Menyesal mengapa dulu kita melakukan hal tersebut. Menyesal kenapa kita dulu nggak berpikir panjang dulu sebelum bertindak. Ketika dalam kondisi penyesalan tersebut, kadang kita berharap seandainya waktu bisa diputar, andai bisa memutar waktu kembali ke masa lalu. Ya nggak sih? Iya, benar. Kita ingin memperbaiki semua kesalahan di masa itu agar sesuatu yang kita tidak inginkan di masa ini tidak terjadi. Namun kenyataan nggak bisa dirubah. Kita tak bisa mengubah apa yang sudah terjadi dengan kembali ke masa lalu. Ada nih pepatah yang bilang, seperti nasi sudah menjadi bubur. Ya maksudnya kita hanya bisa mensyukuri apa yang sudah kita miliki dan apa yang sudah terjadi saat ini. Selain itu, kita cuma bisa memperbaiki masa depan dengan cara memperbaiki diri sendiri. Guys, lupakanlah masa lalu karena kita tidak hidup di masa lalu. Iya juga sih, hidup kita adalah tentang masa depan. Selagi kita terus memperbaiki diri, maka kita tidak ada yang perlu disesalkan. Tapi kan berharap gak sih kalau mesin waktu tuh bener-bener ada. Jadi kita bisa balik lagi ke masa lalu. Pernah lah, pengen gitu kayak menghapus semua penyesalan yang terjadi. Iya, seandainya gue dapat putar waktu di mana gue sama sekali tak mengenal dia ataupun mencintai dia dengan terlalu mendalam. Siapa sih? Kalau kamu berharap agar dapat memutar waktu, mengapa nggak berdoa agar waktu menjadi baik? Bener-bener. Gimana pun keadaan kita, mau sedih, bahagia, waktu tuh nggak pernah berhenti. Jadi waktu tuh tetap terus berjalan. Nah, Benar. makanya hiduplah dengan baik sehingga kita tidak perlu berharap untuk bisa memutar kembali waktu yang telah berlalu. Kamu tak bisa memutar waktu. Kamu hanya bisa menggunakan waktu yang ada dengan melakukan yang terbaik. Mengapa perlu memutar kembali waktu sedangkan kita sendiri mampu memperbaiki masa depan kita sendiri? Masa lalu bukan untuk disesali. Bener gak sih teman-teman? Benar Bener banget. Sama seperti kita yang nggak bisa mutar kembali waktu, kita juga nggak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Iya, kalaupun kita bisa memutar waktu, kita nggak akan minta untuk kembali ke masa lalu karena baik buruknya kita di masa lalu adalah sebuah anugerah. Bener banget. Sahabat-sahabat Hope Channel, syukuri setiap saat dalam hidupmu. Dalam hidup, kita takkan bisa memutar balik waktu, hanya bisa memutar balik kenangan. Memutar waktu itu memang tidak mungkin, tapi memperbaiki hidup yang lebih baik dari sekarang tidak ada kata nggak mungkin. Kita nggak bisa mengulang atau memutar waktu untuk awal yang baru, tapi kita bisa merencanakan akhir yang lebih baik. Makanya jangan lagi berandai-andai untuk kembali ke masa lalu dan berharap bisa mengubah keadaan. Kita tak lagi hidup di sana. Baiknya nikmatilah waktu dan cerita pada lembaran baru. Nah, sekarang saatnya kita hidup lebih baik lagi. Hidup menuruti firman Allah, hidup dengan berbuat baik dan adil kepada semua orang. Sehingga ketika kedatangan Yesus yang kedua kali yang sangat mengejutkan seperti pencuri dan dunia akan dihancurkan dan diratakan hingga bersih, kita didapati setia dan tidak berbuat jahat. Ya, karena akan ada peristiwa yang dialami oleh orang yang jahat ketika Allah menghapus segala sesuatu menjadi bersih kembali. Ya, Allah menghancurkan yang jahat bukanlah gambar yang menyenangkan. Tapi kita akan memiliki kesempatan untuk menanyakan pertanyaan kita. Untuk melihat mengapa Allah melakukan apa yang dia lakukan. Dan membiarkan dia memperlihatkan kebaikannya kepada alam semesta. Nah, untuk kita belajar lebih lanjut, mending kita kenalan dulu. Aku Ludwig. Aku Beauty. Aku Claudia. Aku Aurel. Jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kau mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Dan sepanjang triwulan ini tema besarnya yaitu buku yang terbuka. Dan kita sudah masuk di pelajaran yang ke-12 yaitu menghapus hingga bersih. Nah, ayat inti kita pada sahabat ini terdapat di dalam 2 Petrus 3 ayat 10.
Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat inti ini mengatakan kepada kita bahwa kedatangan Yesus akan sangat mengejutkan, seperti pencuri. Dan bahwa dunia ini akan dihancurkan dan diratakan hingga bersih. Sebuah kutipan di dalam Alfa dan Omega jilid 8 halaman 690-691, orang-orang fasik dipenuhi dengan penyesalan, bukan karena kelalaian mereka sehingga berdosa kepada Allah dan sesama manusia, Tetapi oleh karena Allah telah mengalahkan mereka. Mereka meratap para akibat yang mereka saksikan, tetapi mereka tidak bertobat dari kejahatan mereka itu. Tak satu sarana pun mereka lewatkan yang tidak dicoba untuk menaklukkan. Kalau mereka dapat, dunia menyaksikan golongan orang-orang yang mereka cemoohkan dan hinakan dan ingin musnahkan, tanpa celaka oleh bala sampar, badai, dan gempa bumi. Ia yang bagi pelanggar hukumnya adalah api yang menghanguskan adalah tempat perlindungan bagi umatnya. Guys, kalian tahu nggak sih, ada beberapa langkah kepada pengujian tindakan kriminal di Amerika Serikat. Tahu dong. Langkah-langkah ini untuk memastikan bahwa setiap orang mendapat kesempatan untuk mempertahankan diri mereka dalam pengadilan hukum. Bener banget tuh. Yang pertama nih, seseorang didakwa melakukan tindakan kriminal. Namun orang yang tertuduh dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan bersalah. Berikutnya, juri yang terdiri dari 12 penduduk awam dipilih. Nah, kedua, pengacara membuat pernyataan pembukaan yang menjelaskan mengapa menurut mereka orang yang terdakwa itu bersalah ataupun tidak bersalah. Nah, terus saksi dipanggil dari kedua belah pihak untuk memberikan pendapat mereka. Ketika semua bukti telah dikumpulkan, pengacara mengintisarkan dengan pernyataan penutup dan juri ditinggalkan untuk membuat keputusan. Laporan menunjukkan bahwa ada ribuan orang secara keliru dinyatakan bersalah setiap tahunnya. Kalau ngomongin soal keadilan nih guys, Waduh. gue mau tahu pendapat kalian gimana? Seberapa adilkah Tuhan itu? Apakah kamu pernah merasa mempertanyakan keadilan Tuhan? Nah, pada skala 1 hingga 10, dengan 1 sedikit adil dan 10 keadilan yang sempurna, bagaimana menurut kalian dengan situasi berikut? Yang pertama, remaja mati muda karena minum minuman keras dan kecelakaan lalu lintas. Mungkin mulai dari Odi. Berapa? Dari 1 sampai 10 tingkat keadilannya. Mungkin 6. Kenapa tuh? 6? Ya, karena Ada adil nggak adil gitu lah Iya. ya. Masih muda gitu. Sama sih. Kalau aku bukan 6 lah. 7 lah atau 8. Karena ya remaja muda. Dia masa mudanya nggak dipakai dengan semestinya. Malah mabok-mabokan. Terus kira kecelakaan lalu lintas ya. Adil aja kalau misalkan dia mengalami itu semua. Sama. Bagaimana dengan Aurel? Kalau gue ya sih sama, 7,5 lah. Setengah oke. 6. Oke. Karena iya, kan dia masih muda kan. Tapi bener juga kayak dia dapat ganjarannya karena dia drunk and drive gitu. Waduh. Sambil Benar-benar. mabok gitu. Yang kedua, orang yang baik memenangkan undian. Nah, ini 9 lah. 9. Kenapa karena- 9? 10 lah gue. 10 kayaknya nggak terlalu banget gitu loh. Karena orang baik ya pasti akan berbuah yang baik juga ya. Untung-untungan lah. Ya nggak tahu sih. Gitu sih. Oke, yang berikutnya, seorang konglomerat yang tidak sopan semakin bertambah kaya. Nah, Kalau Aurel ini tahu menurut tuh. gua nggak adil. Aurel tahu tuh. Ini 0, nggak 1, 0. Minus Kalau 1. gue gimana ya? Dapat semakin bertambah kaya di dunia juga kan mesti. Iya Mungkin sih. 1, 2 kali. Kenapa? Yang tidak Karena sopan. karena ya tidak sopan dan tidak sopan aja. Tidak sopan Tidak aja. sopan, tapi bertambah Semakin kaya. bertambah kaya. Kan bertambah kaya. Enggak sih. Ya kalau Skip. menurut gue kalau merat dia nggak sopan, mungkin caranya nggak sopan tapi dia tujuannya baik. Tapi Maksudnya kayak gimana ya? Orangnya frontal mungkin ya, jadi dianggap nggak sopan sama orang. Gue Iya. mikirnya jauh Nggak apa-apa, banget. nggak apa-apa. nggak apa-apa. Kalau Oke. Odi gimana? Seorang konglomerat yang tidak sopan semakin bertambah kaya. pasti ya nggak adil lah. Kalau misalnya 1 ngeliat, berarti. ya nggak adil lah kalau misalnya lihat orang kaya udah terus nggak sopan lagi perilakunya. Masa Pasti kaya kita karena kesombongan apa tidak sopanan. Benar, Skip. Iya sih. Yang berikutnya, negara dunia ketiga kena musibah, kelaparan, dan jutaan orang meninggal. Wah, kasihan sih sebenarnya. Mungkin 2, 3. Iya nggak adil. Udah.
1, Nggak adil, benar. 0. Nggak adil. Kasian banget loh. Alright. Kelaparan. Ini yang terakhir nih guys. Setan tidak dihancurkan segera. Gimana nih? Setan tidak dihancurkan Ya, segera. kalau gitu gimana? Setan tidak dihancurkan segera. Sebenarnya kalau gue sih gue nggak tahu mau jawabnya gimana karena ini kehendak Tuhan loh. Oh Iya, iya, iya. nggak kita sih? juga mikirnya gitu kan. Jadi ragu-ragu gitu adil atau nggak Ini adil nanya ya? pendeta aja nanti Iya, kenapa ini- setan tidak dihancurkan Iya. segera. Benar. Ini kita diskusi lah supaya makin lurus. Iya. Nah guys, dari pernyataan yang kita bahas tadi, apa hubungannya juga dengan judul kita saat ini yaitu menghapus hingga bersih? Mending kita diskusi aja deh sama Pak Pendeta. Setuju? Iya, biar nggak tambah bingung juga kan. Iya, Iya dong. benar-benar. betul. Tapi Aduh. Tapi Apa nih? gue nggak bisa ikutan nih. Ya udah deh. Gue harus ada urusan di rumah. oke lah. Iya. Ya udah hati-hati lah di Hati-hati jalan. di jalan Nanti ya. kasih tau ke gue ya, kalian bahas sudah apa aja. Siap. Oke. Kalau niat. Oke. Dadah. Bye Aurel. Oke. Oke guys, meskipun si Aurel lagi kemana-mana, kalian jangan ya, tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections bersama kami dan juga ada Pendeta Benny. Salam Pendeta. Shalom, Salam Pendeta. baik-baik semua. Baik, Baik. puji Tuhan baik. Sudah mau habis tahun ini kita, Nggak Bentar terasa. lagi. nggak terasa ya. Iya, nggak terasa Pendeta. Nah, Pak Pendeta, kalau kita ngomong tentang nakal atau tentang orang yang jahat, bagaimana Tuhan menghakimi orang yang jahat, Pendeta? Iya, pelajaran kita tadi kalian sudah bahas tentunya bahwa kalau di dunia ini kan kalau hakimnya satu aja masih belum tentu adil, masih banyak yang salah-salah dalam memvonis. Ya, hakimnya 3 masih juga banyak. Bahkan ada juri katanya sampai berapa banyak tadi tuh? 12 orang itu 12. masih aja ada salah-salahnya. Kenapa? Karena kita kan tidak tahu hati orang, tidak tahu apakah orang itu bagaimana dalam kelakuannya, dalam tabiatnya dan lain sebagainya. Ya. Kalau Allah kan memang menghakimi memang dari dalam. Kita sudah pelajari yang lalu bahwa pada waktu Yesus masuk ke bilik Maha Suci, dari bilik Maha Suci dia sudah buka semuanya pengadilan itu, kemudian dia tutup, kemudian dia keluar dari bilik Maha Suci, dan pada waktu dia keluar dari bilik Maha Suci inilah pelajaran kita pada saat ini. Ya, pelajaran kita katakan kalau gitu gimana dong keadilan itu? Tahunya dari mana kita gitu kan? Jadi Allah mengadili berdasarkan kepada seberapa kita mengenal kepada Tuhan, seberapa kita dekat dengan Tuhan, seberapa kita tahu mana benar mana jahat. Ya, mana yang benar mana yang jahat dengan ukuran daripada Tuhan ya, jangan benar dan jahat menurut ukuran kita. Menurut ukuran kita benar sama Tuhan belum tentu benar. Ya gitu ya. Ya, Nah, Pendeta. kan kalau tadi tentang orang jahat, berarti kalau ada orang jahat pasti ada orang baik kan. Nah, terus kalau orang baik dan orang benar itu dilibatkan dalam prosesnya itu tuh kayak gimana? Pendeta? Orang baik dengan orang benar Iya. yang dilibatkan dalam prosesnya. Iya, kita tahu bahwa kita kan nggak bisa bikin proses apa pengadilan itu ataupun rasa adil itu kan hanya milik Tuhan. Kan kita dikatakan tidak boleh mengadili orang lain karena itu bukan hak kita, ya kan? Pengadilan itu kan milik Tuhan, ya. Tadi sudah kita contoh sampai 12 orang sekalipun belum tentu semuanya benar. Mungkin hanya 1-2 benar, tapi katakan ribuan salah vonis dan lain sebagainya. Jadi pengadilan itu milik Tuhan. Kita akan melakukannya pada waktu kita sudah di surga. Kita juga hanya melihat hasil. Ya, kita kan tadi sahabat sebelumnya kita sudah pelajari pada waktu pintu kasihan tertutup itu, di mana buku itu sudah ditutup, orang jahat bertambah jahat, orang baik bertambah baik, orang kudus tambah kudus, kan begitu. Berarti sudah tutup kan? Oh iya. Nah, tugas kita apa gitu? Kalau kita hanya melihat, oh Ludwig ini pantas dia masuk surga, rupanya dia begini gitu. Pada waktu dulu dunia padahal begini-gini gitu, menurut kita begitu ya. Tapi oh catatan Tuhan begini. Jadi pengadilan itu memang adil, yang mana orang tersebut akan rasakan bahwa oh memang Tuhan itu adil. Nggak seperti sekarang kan kalau udah wah nggak adil nih, nggak adil, atau berteriak-teriak, keluarganya teriak dan lain sebagainya, ini nggak adil dan lain sebagainya. Bahkan vonis pun sudah divonis pun masa nggak adil, masa vonisnya cuma segini, harusnya segini lah dan lain sebagainya begitu.
Jadi benar gak sih Pak Pen kalau orang benar akan menghakimi orang yang jahat, atau apakah mereka menilai dari keputusan Tuhan? Kita dalam pengertian Alkitab katakan kita akan menghakimi, ya. Ayat di buku Wahyu katakan kita akan tapi dalam prinsip menghakimi di sana adalah apa yang sudah Tuhan putuskan. Kita hanya melihat bukunya, kita buka kembali bukunya, misalnya lihat, oh ini begini, oh pantas, Tuhan itu maha adil. Kita akan berseru semuanya Tuhan itu maha adil, ya. Ini nggak ada di surga ini, padahal dulu baik-baik, ya. Orangnya rajin ke gereja, orangnya begini seperti ini. Kenapa nggak ini? Kita lihat, oh orangnya begini, oh Tuhan itu adil, ya, Tuhan itu adil. Jadi banyak hal yang kita lakukan itu atau seseorang lakukan itu yang kita teman, saudara, mungkin suami, istri, anak yang tidak tahu sama sekali, yang hanya tahu Tuhan kan gitu ya, yang tahu Tuhan. Jadi semua catatan itu dibuka dan kita akan lihat catatan itu bukan berarti bahwa kita menghakimi di sananya. Pengertian menghakimi di sana adalah kita membuka kembali, ya, kita buka kembali buku-buku si A, si B dan sebagainya tuh. Kemudian kita akan katakan Tuhan itu adil untuk itu. Ya baik pendeta. Oh ya, supaya aku nggak lupa nih. Tadi kita sebelum pendeta datang kita ada sempat diskusi bentar pendeta. Dan ada sebuah pernyataan yang kita bingung apakah itu adil atau tidak adil. Nah pernyataannya itu setan tidak dihancurkan segera. Kalau menurut aku sih kayak nggak adil gitu sih, karena maunya itu kayak dunia ini sempurna gitu tanpa ada setan yang melakukan kejahatan. Tapi di satu sisi kita juga merasa kalau ini semua kehendak Tuhan. Kalau menurut pendapat pendeta gimana? Iya, kita akan merasa adil kalau kita dihukum sama guru, sama orang tua. Kalau memang kita sudah tanya, kemudian kita kan belum apa-apa. Kamu bikin PR mana? Udah keluar. Padahal mungkin karena orang tua kita sakit atau kita sakit nggak ini kan. Kalau kita seperti itu, atau hal lainnya, kita bilang nggak adil nih, gitu kan? Nggak adil nih. Padahal sebenarnya kita punya alasan-alasan tersendiri untuk itu. Tapi pada waktu adanya hal-hal lain dalam kehidupan kita, kemudian Allah lihat segala sesuatunya dengan jelas, maka kita akan katakan bahwa Tuhan itu adil dalam segala sesuatunya. Jadi tidak juga dilihat berdasarkan pada benar salah menurut kita ya, benar salah menurut kita, ada dan sebagainya. Tapi memang cara Allah mandang itu sangat. Tapi yang pasti bahwa kita akan berteriak memang Tuhan itu adil. Kenapa? Karena kita akan ditanyakan, kita akan dikasih kesempatan, kita dikasih waktu, kita dikasih apa semua. Sementara setan kan juga dikasih waktu lama. Cukup lama. Setan Lama banget. lama banget malah. Lama banget. Wah, kenapa sampai dia bisa katakan memang Allah itu adil. Allah itu adil. Jadi kalau pada waktu dia melakukan dosa kemudian langsung dibinasakan, kan yang ada berikutnya juga ini gimana sih Tuhan itu gitu ya. Ya. Contohnya misalnya yang lalu kita sudah ini kan Kain dengan Habel. Pada waktu Habel dibunuh oleh Kain, Tuhan kan nggak langsung datang Kain, ngapain lu bunuh-bunuh? Keluar dari sini. Kan nggak begitu kan? Tuhan tanya, mana adikmu? Ya, kenapa? Kenapa mukamu muram? Kenapa kamu begini dan sebagainya? Habis nggak adil. Oh kalau gitu, kamu keluar. Kalau aku keluar nanti aku dibunuh. Oke, ada tanda ini, kamu tidak akan diapa-apa. Jadi Tuhan itu memberikan tidak serta-merta menghukum seorang. Dia kalau istilah ininya dia investigasi gitu ya. Dia tanya dulu, dia bujuk dulu dan sebagainya untuk kembali. Karena tujuannya kan supaya manusia itu kembali. Ya. Nah, pada setan sudah dibujuk dan sebagainya, dia tetap berkeras dalam prinsipnya, dalam kelakuannya, bahkan lebih giat lagi untuk menjatuhkannya. Akhirnya ya, jadi pelajaran kita memberikan pada kita bahwa pada waktu Tuhan datang itu memang tuh bersih semuanya, ya, bersih semuanya. Jadi dosa-dosa itu dibersihkan semuanya. Gitu. Baik pendeta. Nah, di sini juga ada pertanyaan, saat masa milenium nanti pasti ada pertanyaan, mengapa orang yang ini tidak diselamatkan? Mengapa orang yang itu tidak ada dalam surga setelah segala sesuatu yang jahat yang ia lakukan? Nah, itu mungkin itu pertanyaan juga ya. Paling kita juga sering mendengar kayak khotbah kayak
pendeta-pendeta juga sering membawakan kalau misalkan pasti ada yang kita harapkan kayaknya di surga, pasti ternyata tidak ada di surga karena Dia tidak ada di surga. ya sedangkan orang yang kita pikir di dunia itu jahat, malah kita Malah pikir di surga. malah dia di surga, kita jadi bingung gitu loh. Nah itu gimana pendeta tuh? Iya, itu sebenarnya yang paling enak itu adalah orang yang disalib bersama Tuhan Oh, iya. itu Tuhan Pak. Yesus. Ya, yang Sudah dia diberi kepastian. yang dijanjikan pasti kamu akan itu paling, walaupun masih hidup dia sudah dapatkan kepastian itu. Ya, kita mungkin ya sampai mati juga kalau Tuhan belum datang ya kita belum inikannya ya, maksudnya diucapkan langsung seperti itu. Benar. Ya, tetapi kita itu akan tahu bagaimana kehidupan itu berdasarkan pengadilan yang Tuhan lakukan. Ya, jadi ya banyak kali orang kan kadang-kadang membungkus segala sesuatunya. Jatuh dalam satu dosa biasanya dibungkus dengan dosa lain, dibungkus lagi dengan dosa lain supaya nggak ketahuan. Kalau perlu bawa teman, ya bawa teman. Dulu waktu sekolah dulu, ya pernah kami satu kelas dimarahi satu kelas semuanya. Karena satu orang dibilang enggak sini juga nih, Tunjuk-tunjuk. sini juga nih, wah, ada semua kami indikannya. Padahal hanya satu orang yang melakukan pertama. Jadi maksud saya kadang-kadang kita seperti itu ya, melakukannya supaya orang lain juga ikut. Dan keheranan di surga itu ikannya baik-baik, di sekolah baik-baik, di gereja baik-baik. Kok dia nggak ini ya kita nggak tahu apa yang dia lakukan, ya apa yang dia lakukan. Mungkin juga bisa selama masa hidupnya atau akhir hidupnya, ya akhir hidupnya dia akhirnya menyangkal Tuhannya, orang karena sudah meragukan dari awal, begitu akhir hidupnya dia sangkal Tuhan, gitu ya. Walaupun dia selama di gereja mungkin dia ini aduh apa itu aku susah, Tuhan ini nggak adil begini, pokoknya dia ngeluh terus apa semuanya dikeluhkan sampai akhirnya pada waktu titik terakhir kita akan lihat nanti semuanya dalam buku catatan itu ya. Jadi pada waktu catatan itu kita buka, kita akan lihat oh memang dia begini ya, kita akan berseru bahwa itulah keadilan daripada Tuhan. Pendeta, aku mau nanya nih, kan tadi pendeta sempat singgung yang kalau misalnya orang yang udah pasti bakal ke surga itu yang orang yang di samping Yesus waktu disalibkan. Nah, pertanyaan Salah satu yang satu. Iya, ya. salah satu ya. Nah, pertanyaannya apakah kita juga, kan kita sama dengan orang yang salah satu di sampingnya itu sama-sama manusia berdosa, apakah kita juga punya kesempatan untuk Tuhan memberikan kita kepastian, pendeta? Apakah ada gitu kan? Maksudnya kita sama-sama gitu sama kayak orang itu. Kita harus mengejar itu ya, kita harus mengejar itu. Dalam artian mengejar bukan wah supaya suci akhirnya jadi jaim, enggak gitu, tidak seperti itu. Tapi memang kita lebih berserah kepada Tuhan, dan akhirnya kita tahu bahwa Tuhan akan menerima kita, Tuhan akan berikan janjinya, kita akan dibangkitkan pada waktu kedatangan yang kedua kali ya, dan janji itu pasti ya. Janji itu pasti. Pelajaran kita katakan bahwa pada waktu kita datang pada Tuhan dan pada waktu pintu kasihan itu tutup, dia datang itu memang bersih, dosa-dosa kita itu sudah dihapuskan semuanya, kita sudah dianggap oke, kita layak untuk mendapatkan kebenaran itu. Baik, pendeta. Benar. Mungkin ada pertanyaan dari Odi? Berarti aku ingin menjelaskan sedikit aja sih. Berarti Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita pendeta, meskipun kayak seperti cerita Kain dan Habel kan Tuhan masih bertanya-tanya gitu, kenapa kau melakukan ini, kayak masih memberikan kesempatan gitu buat kita manusia yang berdosa ini. Begitu aja sih. Ya sih, benar. Nah teman-teman, kan kita sudah berdiskusi nih, Betul. melihat segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, apalagi belakangan ini banyak banget kejahatan yang terjadi, ataupun itu krisis di mana banyak orang yang kita kasih meninggal. Banyaklah kejadian yang buruk-buruk terjadi di tahun 2020 ini. Tapi membahas tentang bersih, hal-hal apa saja yang kalian mau lakukan di hidup ini? Apa saja yang kalian ingin menghapus sampai bersih perlakuan kalian, atau mungkin sesuatu Selama di dunia ini. mungkin bisa dibilang resolusi ya yang baru gitu. Oh, Kan kita udah depan menjelang ya. tahun baru juga nih. Kalian udah ada nggak sih kepikiran apa sih yang saya mau Resolusinya. ubah? Saya mau menjadi orang yang lebih baik lagi dengan menghapus ini gitu. Kalau aku
paling resolusinya ingin lebih mengingat Tuhan apapun kondisinya. Kadang kan kalau aku pribadi, kadang aku ingat Tuhannya kalau misalkan lagi di bawah-bawahnya. Waktu kita ada di atas ataupun paling simpel kita melupakan dia. Nilai bagus nih, kita banggain diri, wah ini kan diri aku nih belajar. Padahal kita lupa, waktu kita belajar tuh kita berdoa, Tuhan berikan saya kepintaran. Jadi resolusinya selalu ingat Tuhan di kondisi sedang naik ataupun turun. Itu. Bagus. Kalau Audi gimana? Ya, seperti yang dikatakan Batek itu. Jangan karena kita lagi di atas-atasnya, lagi bahagia-bahagia sama teman, keluarga, terus Tuhan dilupakan aja gitu. Kayak, nantilah kalau susah, aku nanti datang gitu. Jadi, ya maupun susah, maupun kita lagi sakit-sakitan, lagi apa, tetap datang kepada Tuhan. Dan malah kadang waktu turun tuh kita bukan ingat Tuhan, kita masalahin Tuhan. Kayak, Tuhan kenapa bisa kayak gini sih, gitu. Tuhan gak ada. Padahal baiknya ke kita lagi, itu sih. Kalau dari aku, sama sih sama kayak kalian. Tapi aku juga ada tambah nih, untuk mencari Tuhan terlebih dahulu. Nah, sering banget nih kita bangun, tidur, buka HP. pikiran itu nggak Berdoa, renungan dulu. Malah pikiran yang hal-hal yang. Jadi ini suatu resolusi. Mungkin itu semua dari kita, tapi nggak kerasa ya diskusi kita ini sudah mau berakhir, waktunya udah berjalan dengan cepat. Nah, mungkin pendeta bisa kasih 1-2 kalimat kesimpulan dan juga doakan kami pendeta. Oke. Pada orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-12, bahwa pada waktu Tuhan keluar dari bilik maha suci, kemudian dia akan datang untuk menjemput, maka otomatis kita katakan dibersihkan, dihapus bersih. Dosa kita itu benar-benar bersih pada waktu pada kedatangan Tuhan, kalau memang kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, jadi persoalan kita, permasalahan kita adalah sebenarnya bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Berhubungan dengan Tuhan setiap saat, mencari Tuhan setiap saat, maka Tuhan akan datang pada kita dan lain-lainnya Tuhan akan bereskan. Itu janji Tuhan yang pasti. Jadi jangan pernah takut, datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih atas pelajaran yang Tuhan berikan. Kami terima kasih atas janji Tuhan untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Pada saat ini kami datang pada Tuhan untuk Tuhan mengampuni segala dosa kami, agar kami boleh bersih, kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi orang-orang muda dimanapun mereka berada, Tuhan bersama-sama dengan mereka yang dalam kesusahan dan kesulitan. Mereka berseru pada Tuhan, kiranya Tuhan boleh jawab seruan mereka dan memberikan jalan kelepasan dari kesulitan kehidupan mereka. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan dan kesehatan. Tuhan tuntun semua kami, berkati masing-masing kami, berkati semua orang muda dimanapun mereka berada. Karena kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama dengan sahabat-sahabat di studio dan Pendeta Benny. Terima kasih semuanya. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab dan buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connections.